Banten itu kota jawara, Banten itu kotanya para santri, dan Banten itu the sunset of Java. Provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa ini memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah sumber daya maritimnya yang sangat menjanjikan. Bagaimana tidak, sekitar 75% dari wilayah yang ada di Provinsi Banten dikelilingi oleh lautan. Hal tersebut juga yang menyebabkan Banten digadang-gadang bisa jadi poros maritim bagi Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit bukan? Karena lautnya yang luas ini, Banten memiliki beberapa tempat pelelangan ikan yang tersebar di beberapa titik wilayah. Salah satunya adalah pelelangan ikan yang terletak di Jalan Pelelangan Ikan Karangantu, Kecamatan Kesemen, Kota Serang yang bernama Pelabuhan Perikanan Nusantara. Halo Sobat Aspeksindo, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Mariana atau biasa disebut Desi, yang merupakan salah satu pemudi asal Provinsi Banten. Sebagai salah satu warga Banten, gak afdol ya rasanya kalau kita nggak tahu apa itu Pelabuhan Perikanan Nusantara. Maka dari itu, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di pelabuhan ini. Jadi jangan skip ya videonya. Pelabuhan Perikanan Nusantara itu dibangun sejak tahun 1975, di mana waktu itu sebagaimana yang kita ketahui di sebelah ini kan ada sungai ya, bunga sungai sebenarnya ini adalah sudetan ya. Sudetan yang sengaja dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi debit banjir Sungai Cibanten. Jadi di hulu itu ada pintu sudetan yang menuju ke laut. Fungsinya adalah untuk mengurangi banjir. Nah, waktu itu sungai atau sudetan ini dipakai oleh masyarakat sebagai tempat jual beli kayu, karena dulu Karangantu itu menjadi pelabuhan kayu. Kemudian karena perdagangan atau penebangan kayu itu dilarang, sehingga kapal-kapal yang tadinya menghasilkan kayu kemudian berganti atau diisi oleh kapal-kapal yang menangkap ikan. Itu awalnya itu, sehingga sejak saat itu maka sudetan ini digunakan oleh para nelayan, terutama nelayan Karangantu dan sekitarnya. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Karangantu ini merupakan pelabuhan yang bernilai historis tinggi terkait perkembangan budaya kemaritiman di Banten. Meskipun pelabuhan ini didirikan pada tahun 1975, namun baru diresmikan pada tanggal 25 Mei tahun 1978, yang kala itu masih berstatus sebagai pelabuhan perikanan pantai. Kemudian pada tahun 1990 mendapat izin pengoperasian serta pembangunan, hingga akhirnya pada tahun 2010 terjadi peningkatan dari pelabuhan perikanan pantai menjadi pelabuhan perikanan Nusantara. Nah, setelah tahu sejarah singkat mengenai pelabuhan perikanan ini, teman-teman juga harus tahu bahwa di sini kita bisa sekaligus berkunjung ke tempat pelelangan ikan yang memiliki jenis ikan yang sangat variatif serta harga yang terjangkau. Penasaran? Yuk ikuti lagi vlognya. Ikan-ikan dominan itu ada rajungan, cumi, teri, tengkek, dan ikan lainnya.
Pokoknya di tempat pelelangan ikan Karangantu ini terdapat banyak sekali jenis ikan yang bisa kita temui, mulai dari ikan yang berukuran kecil, ikan besar, udang, kepiting, rajungan, kerang, dan lain sebagainya. Kalau perharinya itu rata-rata 7 ton ya. Berarti 7 ton kali sebulan rata-rata 20-an ton dalam sebulan. Karena ikan-ikan yang ada di Karangantu ini adalah ikan-ikan yang jenisnya kecil-kecil ya. Dilihat dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Heri tadi, tak heran ya kenapa kita bisa menemukan banyak sekali jenis ikan di tempat pelelangan ini. Selanjutnya, sebagai informasi tambahan, Provinsi Banten pada tahun 2021 mampu menghasilkan hasil perikanan laut sebesar 6,2 juta ton. Dan produksi ikan tertinggi terdapat di Kota Serang dengan jumlah sebesar 2,6 juta kilogram atau 42,02% dari total produksi ikan di Banten. Serta dilihat berdasarkan tingkat penjualan per TPI menurut kabupaten atau kota, rata-rata penjualan tertinggi terjadi di Kota Serang sebesar 686,3 ribu kilogram per triwulan per TPI. Yang kebetulan pelelangan ikannya berpusat di pelelangan ikan ini ya sobat. Karena sudah berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara ini, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak sekalian membeli hasil tangkapan laut yang ada di tempat ini. Maka dari itu, kita akan membeli salah satu ikan yang cukup ikonik dari pelabuhan ini. Ikan yang dimaksud adalah ikan cuek ya sobat. Ikan cuek adalah salah satu ikan yang kaya akan protein. Ikan ini juga menjadi salah satu ikan yang cukup ikonik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu ini. Ikan cuek yang kita beli hari ini berukuran sebesar 2,1 kg dengan harga hanya 75.000. Wah, murah banget ya sobat. Kalau misalkan untuk cara potong ikan yang tadi tuh ada cara terkhususnya nggak sih Pak? Wah, ada cara biasa aja. Kalau yang tadi Bapak itu namanya potong apa? Potong sop. Menurut penuturan Bapak Majid, penjual ikan yang saya wawancarai menuturkan bahwa sebenarnya tidak ada teknik khusus dalam pemotongan ikan ini dan biasanya mengikuti keinginan pembeli saja. Namun kali ini Pak Majid memotong ikan yang saya pesan dengan cara umum atau jika penjual di sini sering menyebutnya dengan teknik potong untuk sop. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah ikan terlebih dahulu diletakkan di atas talenan dengan kemudian bagian sirip ekor dipotong terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah menyayat bagian tubuh ikan dengan jarak sekitar 2-4 cm yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pemotongan. Setelah itu, potong ikan sesuai dengan bekas sayatan pisau tadi yang dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu hingga berakhir di bagian ekor. Kemudian, potong bagian yang telah dipotong tadi menjadi 2 bagian dan diakhiri dengan memotong sirip ikan yang ada pada bagian kepala serta potong kepala ikan menjadi 2 bagian. Setelah itu, ikan siap untuk dibawa pulang serta diolah. Selanjutnya, perihal harga, teman-teman tidak usah khawatir ya, karena di sini harga hasil tangkapan laut masih terbilang sangat terjangkau. Tapi meskipun dengan harga yang terjangkau, kita tetap bisa mendapatkan hasil tangkapan laut yang lebih fresh serta berkualitas. Karena di pelelangan ini menerapkan sistem one day one fishing yang tidak perlu diragukan lagi kesegarannya ya sobat. Oh iya teman-teman, bisa lihat referensi harga ikan di pelabuhan ini pada tabel berikut ya. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita sudah berada di akhir video yang artinya video ini akan segera berakhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir, saya Desi Mariana sebagai calon duta maritim Indonesia mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga alam serta lautan agar alam dan lautan terus bisa memberikan manfaatnya bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek Indo, Satu laut. Sejuta manfaat.